Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dimanapun berada ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 5. Siapkan buku paket dan LKS kalian serta simak video pembelajaran dari Bu Kartika dengan baik ya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buka buku paket kalian halaman 139 dan kalian amati dua gambar yang ada pada halaman tersebut. Kira-kira perubahan alam yang terjadi pada lingkungan tersebut apa ya? Dan penyebabnya kira-kira apa? Nah, penyebab perubahan alam pada gambar di atas adalah ada orang-orang yang dengan sengaja menebang hutan secara liar. Dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perubahan tersebut adalah makhluk hidup yang tinggal di hutan menjadi tidak mempunyai tempat tinggal, serta persediaan air akan berkurang karena berkurangnya lahan hutan. Coba perhatikan tabel bentuk-bentuk perubahan lingkungan pada gambar halaman 140. Nah, anak-anak, pada buku dijelaskan contoh perubahan alam akibat aktivitas manusia adalah global warming atau pemanasan global. Bu Kartika juga memberikan contoh lain yaitu tanah longsor. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan dua contoh perubahan-perubahan alam akibat aktivitas manusia pada dua tabel yang belum terisi. Selamat mencoba. Sumber daya alam, baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak, jika digunakan secara terus-menerus juga akan habis. Pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam tersebut rusak atau bahkan habis, kita akan terancam bencana. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Agar sumber daya alam tetap lestari, kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, penghematan bahan bakar dan listrik. Kemudian penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Lalu penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul, melakukan daur ulang bahan bekas, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan baik sungai, danau maupun laut. Tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih. Artinya, kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua dan setelah menebang mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Serta tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka akibat yang terjadi yaitu tanah tidak akan terikat oleh akar pohon sehingga akan mudah longsor saat hujan. Selain itu, air juga akan langsung mengalir ke sungai karena tidak terserap oleh tanah dan mengakibatkan banjir. Beberapa usaha pelestarian sumber daya alam antara lain penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam, pemanfaatan teknologi dan peralatan ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, menggunakan energi alternatif, dan lain sebagainya. Akibat buruk yang ditimbulkan apabila kita tidak menjaga sumber daya alam dengan baik diantaranya adalah bencana alam, muncul banyak penyakit, krisis energi, ekosistem terganggu, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak menggunakan sumber daya alam dengan menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar dapat terus kita manfaatkan di kehidupan mendatang. Selanjutnya, nyanyikan lagu bertemakan alam berikut. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang
terbentang bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Maksud atau isi lagu Memandang Alam tersebut adalah rasa bahagia dan kagum atas keindahan alam sekitar yang disaksikan dari atas bukit, di mana sungai berliku-liku, sawah hijau bagai permadani di kaki langit, serta gunung yang menjulang berpayung awan. Perasaan dan imajinasi saat menyanyikan lagu Memandang Alam yaitu damai, kemudian terbayang suasana saat berada di atas bukit dan memandang keindahan alam yang ada di bawahnya.